Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Meskipun mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah, akan tetapi jika kita membandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti nikmat Allah kepada kita jauh lebih besar. Terutama nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bisa kita untuk menghitungnya. Hanya saja sebagian manusia terkadang melupakan nikmat tersebut dan lebih mengingat ujian atau musibah yang menimpanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita turut berduka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan juga tempat-tempat lainnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bencana alam atau yang lainnya. Dan sangat mungkin suatu saat hal yang sama menimpa kita, naudzubillah. Pertanyaannya, ketika musibah itu menimpa kita, apakah iman kita sudah siap? Apakah hati kita sudah siap? Sebagian orang mulai merencanakan persiapan-persiapan secara fisik. Kalau terjadi, apa harus kita lakukan? Apa yang harus kita simpan? Berkas-berkas ditaruh di mana? Dan persiapan fisik lainnya. Padahal ada yang lebih penting daripada itu semua. Mempersiapkan keimanan, mempersiapkan kesabaran ketika musibah atau suatu bencana itu terjadi. Ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan kalian memberikan bencana, musibah, padahal kalian selalu menyembahnya? Tentunya pertanyaan yang keluar dari mereka yang tidak memiliki iman, yang tidak memiliki ilmu, yang mempertanyakan di manakah Tuhan yang Maha Pengasih jika terjadi bencana, gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Apakah
Tuhan kalian tidak sayang kepada hambanya? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya seseorang tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman sampai dia diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Apakah perkataan kami beriman itu benar-benar jujur atau tidak? Karena tidak sedikit orang yang mengatakan kami beriman padahal tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, secara lisannya mengaku beriman. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Maka untuk memastikan, dan Allah lebih tahu hati mereka, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak, dengan adanya ujian-ujian yang menimpa mereka. Orang beriman ketika diuji mereka akan bersabar. Mereka akan mengetahui bahwa ujian itu datang dari Allah dan mengandung hikmah yang besar. Tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah. Mereka meyakini apa yang terjadi, apa yang menimpa mereka dari musibah atau bencana itu ujian dari Allah dan mengandung hikmah yang sangat besar. Sehingga mereka pun bersabar. Bahkan sebagian mereka bukan hanya bersabar, tetapi mereka ridho dengan musibah yang menimpa mereka tersebut. Dan lebih tinggi daripada itu di antara mereka, bukan hanya sabar dan ridho, bahkan mereka bersyukur atas musibah atau bencana yang menimpa mereka. Bagi mereka diuji dengan musibah, kemudian mereka bisa sabar dan mendapatkan pahala dari Allah, lebih mereka cintai daripada tidak diuji dan tidak dapat pahala. Saya ulangi, orang-orang beriman bukan hanya sampai pada batas sabar atau ridho, bahkan mereka sampai bersyukur atas ujian atau musibah yang menimpa mereka, karena dengan kesabaran atas musibah tersebut mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih mereka sukai daripada mereka tidak diuji dan tidak mendapatkan pahala. Maka kita harus meyakini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada kalanya bencana itu memang ujian daripada keimanan. Sabar atau tidak? Beneran beriman atau tidak?
Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Dari sedikit terasa takut, terasa lapar, kekurangan harta, kehilangan harta, bahkan kehilangan jiwa anggota keluarga, juga kehilangan buah-buahan yang ditanam dan dirawat hingga tinggal memanen, hilang seketika. Wabasyiris sabirin. Di tengah bencana atau musibah tersebut, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat. Jika tidak mati hari ini, esok pasti mati. Jika tidak hilang harta ini sekarang, esok pun akan hilang. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagi mereka, mendapat nikmat, mendapat musibah sama saja. Karena dunia ini memang tempat sementara. Kadang diberikan kenikmatan, kadang diberikan ujian, dan semuanya akan berakhir. Yang diberi nikmat akan berakhir, yang diberikan musibah akan berakhir. Kehidupan yang sesungguhnya ada di mana Bapak Ibu? Di mana? Di akhirat. Yang diuji dengan peperangan seperti di Gaza, Palestina. Yang diuji dengan musibah, bencana. Yang diuji dengan kekeringan, kelaparan, dan seterusnya. Semua akan berakhir. Semua akan kembali kepada Allah. Mereka mengucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah pun berikan 3 hal kepada mereka. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Pujian di atas atau di depan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang. Dan mereka mendapatkan petunjuk hingga akhir hayat. Hingga sampai ke surga. Ketika mereka bersabar. Jadi Bapak Ibu, bencana, musibah itu tidak selalu berkaitan dengan dosa dan maksiat. Jangan Bapak Ibu langsung prasangka buruk begitu kepada saudara kita yang diuji. Wah, ini banyak maksiatnya ini. Ini hukuman ini. Ini azab ini. Tidak mesti. Tidak harus. Karena bisa jadi itu ujian bagi mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan memang benar, ada sebagian mereka yang bermaksiat pada Allah. Apakah itu juga ujian ataukah azab? Yang pertama kita dahulukan adalah prasangka baik. Kita doakan semoga yang meninggal dunia husnul khotimah.
Diterima oleh Allah amalan-amalan mereka. Diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Namun yang kedua, kita juga perlu meyakini bahwa bencana terkadang sebagai teguran dan peringatan. Ya, jadi tidak 100% sebagai teguran dan peringatan, tidak 100% sebagai ujian, tidak 100% sebagai azab dan seterusnya. Tetapi memang berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusia yang ditimpa musibah tersebut. Di antara mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa dan istiqomah di jalan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat mereka. Tapi ada di antara mereka yang lalai. Ada di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah. Maka yang demikian bisa menjadi teguran dan peringatan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk memberikan peringatan. Agar mereka kembali kepada Allah. Sudah cukup ya jika saat atau selama ini terjadi kelalaian pada diri dan keluarganya kepada Allah. Mulai malas beribadah, mulai berani melanggar perintah dan larangan Allah. Jadikan bencana atau musibah itu sebagai teguran dan peringatan. Untuk siapa? Untuk orang tersebut, bukan ditujukan untuk orang lain. Jadi jangan ditujukan kepada orang lain. Tangan kita jangan nunjuk orang begitu. Pak, ini teguran untuk Bapak, ini peringatan untuk Bapak, bukan gitu. Tapi untuk diri kita sendiri. Gak perlu menunjuk orang lain. Gak perlu menjadi hakim untuk orang lain. Ya, untuk diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang lalai, yang mulai berani melanggar perintah dan larangan Allah, yang mulai tidak takut kepada Allah, kemudian Allah berikan musibah atau bencana, jadikan itu sebagai teguran dan peringatan bagi kita dan keluarga. Dan kita bersyukur pada Allah. Musibah, bencana ini tidak mewafatkan kita. Sehingga kita bisa bertaubat kembali kepada Allah. Sehingga kita bisa menyadari kesalahan yang mungkin kita lakukan sebelum terjadinya musibah tersebut. Itu untuk siapa? Untuk diri kita pribadi yang mengalaminya. Ya, jadi bencana atau musibah bisa berfungsi sebagai alarm moral, peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi sebagai ujian dan meningkatkan derajat orang-orang beriman dan bertakwa. Yang kedua sebagai teguran dan peringatan. Dan yang ketiga, musibah dan bencana itu memang bisa sebagai azab dan hukuman atas kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia.
Karena ulah dan tangan manusia, perbuatan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, Allah timpakan bencana atau musibah kepada mereka tersebut. Bukan kepada orang-orang baik, tapi kepada mereka yang berbuat kerusakan. Baik kerusakan secara fisik maupun non-fisik. Kerusakan secara fisik bisa terlihat. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Juga tindakan-tindakan yang merusak alam dan kelestariannya. Dan yang lebih besar daripada itu, kerusakan yang timbulkan oleh kesyirikan, oleh kekufuran, oleh kebid'ahan, oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Ada hubungan sebab dan akibat. Baik secara sosial maupun ekologis. Ya. Eksploitasi alam yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, ketidakadilan, kerusakan moral, di samping kesyirikan, kekufuran yang dilakukan oleh sebagian manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau penduduk atau masyarakat beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, Allah berjanji akan membuka keberkahan. Berkah. Kebaikan yang terus mengalir dan terus bertambah. Terkadang jumlah yang banyak, kalau tidak berkah, manfaatnya sedikit. Jumlah yang sedikit, kalau berkah, manfaatnya lebih banyak. Dan Allah berjanji akan memberikan keberkahan pada penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dari langit, dari bumi. Hujan yang turun berkah membawa kebaikan. Apa yang tumbuh di bumi, apa yang ada di kandung bumi, dari barang tambang dan mineralnya berkah. Memakmurkan manusia yang ada di atas bumi tersebut. Ada beberapa negeri mungkin kekayaannya tidak seberapa, tetapi keberkahan yang Allah berikan menjadikan masyarakatnya makmur. Ada sebagian negeri mungkin sumber kekayaannya melimpah ruah, tetapi di negeri tersebut karena kurang berkah, kemiskinan tetap tinggi, kejahatan tetap merajalela, bahkan sebagian harta-harta hanya dikuasai oleh para penjahat dan koruptor. Bisa jadi disebabkan karena kurangnya berkah negeri tersebut. Maka untuk bisa kembali berkah, beriman dan bertakwa bukan hanya pemimpinnya, tapi ahlal qura, penduduknya, masyarakatnya harus beriman dan bertakwa pada Allah. Sebagian orang menuntut pemerintah harus beriman, harus bertakwa. Tetapi lupa bahwa Allah menyebutkan ahlal qura, penduduk masyarakat.
Yang lebih penting, lebih utama untuk beriman dan bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Ketika menyebutkan janji berkah kepada negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah penduduknya, Allah pun menyebutkan ada sebagian yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayang sekali, sebagian mereka mendustakan ayat-ayat kami. Penduduk masyarakatnya mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami pun menyiksa mereka, mengazab mereka dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak merasa takut dengan azab Allah, sehingga mereka terus berbuat maksiat, terus melakukan kekufuran, terus melakukan kemaksiatan. Mereka tetap merasa tenang. Gak ada yang namanya azab, kata mereka. Sehingga di ayat berikutnya Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun." Apakah penduduk negeri merasa aman dari azab kami ketika mereka berbuat durhaka kepada Allah? Akan datang kepada mereka azab di malam hari, sedangkan mereka sedang asyik tidur. Mereka nggak pernah mengira, nggak akan pernah mengira kalau akan ada azab atau musibah. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari azab Allah ketika mereka terus bermaksiat? Akan datang azab kami di waktu pagi sedangkan mereka sedang asyik bermain. Demikianlah keadaannya Bapak Ibu. Ada kalanya bencana sebagai hukuman bagi mereka-mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada pertanyaan, tetapi kan di suatu wilayah ada beraneka ragam manusia. Di antara mereka ada yang beriman dan bertakwa, di antara mereka ada yang bermaksiat, di antara mereka ada yang lalai, di antara mereka yang ada yang kufur, ada yang beraneka ragam keagamaannya, akhlaknya. Apakah bisa suatu bencana menimpa masyarakat yang beraneka ragam tersebut? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah suatu fitnah, suatu bencana, azab, hukuman yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Jadi jawabannya sangat mungkin. Suatu negeri yang tercampur di dalamnya ada yang taat, ada yang bertakwa, ada yang baik, juga ada yang jahat, ada yang maksiat, ada yang kufur. Didatangkan bencana oleh Allah dengan 3 kriteria yang tadi disebutkan. Di waktu yang sama bencana tersebut sebagai ujian. Di waktu yang sama bencana tersebut sebagai teguran. Di waktu yang sama sebagai hukuman. Dan ketika Allah wafatkan mereka karena bencana tersebut, Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang dibangkitkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa dengan kebangkitan yang mulia. Ada yang dibangkitkan sebagai orang yang lalai, ada yang dibangkitkan sebagai orang yang diazab dan disiksa.
Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini harus kita pahami sehingga bagaimanapun kondisinya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Bahkan ketika datang suatu bencana, suatu musibah, entah itu gempa, entah itu banjir, entah itu gunung meletus atau apapun juga, maka tergantung pada keadaan diri kita saat itu ketika musibah itu datang. Apakah sebagai ujian, sebagai penghapus dosa, apakah sebagai teguran, ataukah sebagai azab untuk kita, na'udzubillah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka di balik bencana terkandung banyak hikmah sekali. Namun sebelum itu, yang penting kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, hendaklah mereka bersabar. Ya, banyak hikmah yang terjadi, tetapi sebelum itu kita harus ingatkan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, tertimpa musibah, hendaklah mereka bersabar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah seru mereka-mereka yang memiliki keimanan. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tahan jiwa dari kegoncangan. Tahan lisan dari keluh kesah. Tahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kuatkan kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kesabaran bagian dari ketakwaan. Dan itu sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya itu selalu baik. Ya, selalu baik urusannya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian tidak akan terjadi, tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. In asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Apabila mendapatkan kegembiraan, kenikmatan, mendapatkan kebaikan, ia bersyukur dan itu baik bagi mereka. Wa in asobathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Dan jika mendapatkan musibah, terkena bencana, diuji oleh Allah, orang beriman, mereka selalu bersabar. Dan itu baik bagi mereka. Harus bersabar sebagai orang beriman. Ya, kita ingatkan saudara-saudara kita untuk bersabar. Dan di waktu yang sama kita juga membantu dan menolong mereka. Karena Allah perintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan antara kita dengan saudara kita itu seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Saudara kita terkena musibah, terkena bencana, kita pun merasakan kepedihannya, sakitnya, sehingga kita pun berusaha untuk meringankan beban mereka,
membantu mereka sesuai dengan apa yang Allah berikan kemampuan kepada kita. Bapak Ibu, iman dibangun atas dua rukun, yakin dan sabar. Ketika terkumpul antara keyakinan dan kesabaran, maka Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan? Ketika mereka bersabar. Dan ketika mereka meyakini ayat-ayat kami. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, maka akan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Dengan keyakinan, seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan. Dan dengan kesabaran, ia bisa melaksanakan perintahnya, menahan dirinya dari apa-apa yang dilarangnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sabar kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Karena secara tabiat kita itu malas, mager gitu. Ketika ada perintah Allah, maka kita harus sabar walaupun berat, walaupun malas. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena tabiat manusia itu cinta kepada syahwat, cinta kepada sesuatu yang menyenangkan. Maka harus sabar menahan diri dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi cobaan dan ujian yang pahit, termasuk bencana dan musibah-musibah lainnya. Karena itu pasti terjadi. Seseorang harus sabar menerima takdir Allah. Segala yang terjadi di muka bumi telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak mungkin kita bisa mengelak apa yang sudah ditakdirkan. Maka apa hikmah di balik bencana? Selain kita harus menghadapi dengan kesabaran, yang pertama Bapak Ibu, bahwa dengan adanya bencana atau musibah, seseorang dapat menguatkan tauhid, keimanan, dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi senang, dalam kondisi banyak kenikmatan, sebagian orang lupa kepada Allah. Kapan mereka tersadar? Kapan mereka memanggil nama Allah? Sebagian mereka hanya ingat Allah ketika diuji oleh Allah dengan musibah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka ditimpa bahaya, mereka berada di atas kapal di lautan dan ada ombak yang besar yang mengumbang-ambingkan mereka, yang mereka saat itu putus asa, mereka akan tenggelam. Da'awullaha, mereka pun saat itu bertauhid. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Mereka lupa dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Mereka lupa dengan berhala-berhalanya. Mereka ingat saat itu hanya kepada Allah. Ikhlas. Ketika mereka selamat di darat, mereka lupa lagi. Mereka berbuat syirik lagi, berbuat maksiat lagi. Terkadang bencana, musibah menguatkan keimanan seseorang.
memang terlihat buruk. Kehilangan harta, kehilangan jiwa. Hancur yang selama ini diusahakan, tetapi keimanan yang tumbuh bagai kecambah di tanah yang tandus itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Hikmah yang kedua, bahwa bencana atau musibah itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan derajat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin hatta syauka yushakiha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidak seorang muslim tertimpa musibah, rasa sakit, sampai duri yang menusuknya, kecuali yang demikian itu menghapuskan dosa-dosanya. Siapa di antara manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan? Ketika seorang hamba diuji dengan musibah dan dia bersabar, Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Kata sebagian salaf, kalau bukan karena bencana, kalau bukan karena musibah yang menimpa kita di dunia, kita akan datang dari kiamat dalam keadaan yang merugi. Kenapa? Karena dengan musibah-musibah yang menimpa itu, mereka bersabar, mereka bertaubat, mereka kembali, mereka dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya sampai dalam keadaan bersih meninggal dunianya. Kemudian di antara hikmah adanya bencana atau musibah menumbuhkan solidaritas sosial dan empati. Di saat sebagian orang sudah tidak peduli dengan saudara yang lainnya. Bahkan seseorang tidak peduli dengan tetangga sebelahnya. Adanya musibah menumbuhkan kepedulian sosial. Ukhuwah Islamiyah pun semakin terjaga dan kuat. Berbagai filantropi bangkit dan bergotong royong. Bukan hanya membantu saudara setanah air yang satu agama, tapi juga membela yang berbeda agama, bahkan mungkin lintas negara, walaupun berbeda bangsa, berbeda negara, dan berbeda agama, tetapi saling membantu satu sama lain di antara manusia. Ketika musibah menimpa saudara kita Palestina, bukan hanya orang Islam yang mensupport, yang mendukung. Berbagai macam negara dan agama mendukung. Demikian juga saudara-saudara kita. Kita bantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan, ya, apalagi jika mereka adalah saudara kita. Bukankah Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cinta kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Semuanya akan merasakan rasa sakit yang sama. Tidak akan rela melihat saudara kita kesulitan, maka bahu membahu. Ada yang menggalang donasi dalam waktu 24 jam terkumpul sekian nominal yang besar. Menumbuhkan kecintaan kepada saudara kita. Dan hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah bencana dan musibah juga adalah sebagai koreksi arah peradaban dan moral. Ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dievaluasi. Terjadinya ketimpangan sosial, terjadinya keserakahan ekonomi, terjadinya kerusakan lingkungan. Tidak bisa kita abaikan. Ya, harus ada perbaikan. Atau istilah yang dimunculkan, taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Perbaikan-perbaikan dari segala lini. Fokus dalam perbaikan. Ahli ilmu memperkuat
dakwahnya. Para penuntut ilmu semakin rajin menuntut ilmunya. Orang-orang kaya semakin sadar dengan kepedulian sosialnya. Dan seterusnya. Ya, para pemimpin semakin adil dan mengayomi rakyatnya. Rakyat juga bahu-membahu bersama pemerintahnya. Maka ini menjadi bahan evaluasi. Ya, bagaimana ke depannya? Mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi, bagaimana langkah ke depannya? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka sikap dalam menghadapi bencana, ada sikap secara agama atau spiritual, dihadapi dengan kesabaran, dengan ridho, bahkan dengan syukur atas musibah yang menimpa, karena di sana ada hikmah yang sangat besar dan pahala yang berlipat ganda. Juga memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak muhasabah. Masing-masing muhasabah. Tidak perlu banyak menyalahkan orang lain. Ini karena kesalahan ini, karena kesalahan itu. Tapi masing-masing bermuhasabah untuk dirinya sendiri. Kemudian secara ilmiah juga sangat diperlukan penguatan sistem sosial dan lingkungan. Mitigasi dan manajemen resiko, dan juga edukasi kebencanaan. Tidak sedikit di antara masyarakat tidak siap jika terjadi sebuah bencana, padahal resikonya sangat jelas. Yang tinggal di lereng Gunung Merapi ada risiko. Yang tinggal di bantaran kali ada resiko. Yang tinggal di pegunungan ada resiko. Yang tinggal di pinggir pantai ada resiko. Semuanya sudah menyiapkan, ya, secara keilmuan, mempersiapkan, dan tentunya persiapan yang paling besar adalah persiapan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Seorang muslim melihat sebuah bencana bukan kejadian alam biasa yang nihil dari makna, bukan. Yang tidak ada hikmahnya, tidak. Tetapi memandang suatu bencana atau musibah dengan pandangan yang lengkap. Ya, mereka saling menguatkan satu sama lain, saling membantu, saling memperkuat kesabaran, dan juga saling mengingatkan untuk muhasabah, untuk bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengetahui hikmah daripada bencana dan musibah ini, ya, menjadi penguat kesabaran bagi yang tertimpa musibah, dan juga meningkatkan solidaritas bagi kita yang belum tertimpa musibah, sehingga kita pun akan bahu-membahu sampai selesai, sampai penderitaan mereka ya terkurangi atau hilang sama sekali, bersama-sama. Dan juga yang paling penting, semoga dengan melihat bencana dan musibah ini, kita banyak kembali kepada Allah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, kekufuran, terlebih lagi kesyirikan yang merupakan sumber dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup, dipersilakan.